Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Meng Hongchen, refleksi es. Sosok yang dipantulkannya tampak persis seperti dirinya melalui berbagai refleksi. Rasa dingin lain yang kuat kini menelan tubuh pemuda itu. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi ngeri dan cincin jiwa kelimanya menyala tanpa ragu-ragu. Sayang sekali sudah terlambat. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, racun kodok es Meng Hongchen bahkan lebih kuat sekarang. Selain itu, dia di peringkat 60. Dia memiliki 6 cincin jiwa sekarang. Lapisan biru menyebar di wajah pemuda itu. Sebelum cincin jiwa kelimanya bahkan menyala, dia mengerang dan bergetar sebelum dia jatuh ke tanah. Semua anggota yang bersaing lainnya dari sekte pemburu naga di ruang tunggu semuanya berdiri tiba-tiba. Mereka tidak percaya adegan di depannya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cahaya dari cincin jiwa Meng Hongchen menarik diri dan dia mengangkat dagunya dengan arogan. Dia menoleh ke arah wasit dan berkata, "Aku menang. Tolong pesaing berikutnya." Setelah mengatakan ini, dia mengambil botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Di babak eliminasi individu ini, tidak ada aturan yang menyatakan dia tidak bisa menggunakan alat jiwa untuk membantu pemulihannya. Wasit bergegas ke pemuda dan memeriksa kondisinya. Dia mengangguk pada Meng Hongchen setelah memastikan bahwa lawannya benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. "Kamu menang, tapi jiwa bela dirimu adalah tipe racun. Tolong bantu dia menetralkan racun untuk mencegah membahayakan hidupnya," kata wasit. Meng Hongchen memutar bibirnya dan berkata, "Wasit, apakah Anda lupa? Masih ada putaran tim nanti." Wasit mengerutkan alisnya dan berkata, "Namun, hidupnya akan dalam bahaya jika ini terus berlanjut." Meng Hongchen berteriak ke arah ruang tunggu di mana anggota tim sekte pemburu naga berada. "Berjanjilah padaku bahwa dia tidak akan bersaing dalam pertempuran tim dan aku akan membantunya menetralkan racun." Sisi tim sekte pemburu naga sekarang mengerti bagaimana Meng Hongchen berhasil mengalahkan lawannya. Mereka semua saling memandang. Akhirnya mereka memusatkan perhatian pada satu orang. Itu adalah pemuda yang tinggi dan besar, yang juga adalah pemimpin tim mereka untuk turnamen ini. "Tolong netralkan racunnya. Dia tidak akan bersaing di babak tim nanti." Ketua tim ini tidak ragu sama sekali dan segera membuat keputusan. Tentu saja itu karena tidak ada satupun dari mereka yang berspesialisasi dalam menetralkan racun atau ahli jiwa tipe penyembuhan. Meng Hongchen berjongkok tanpa terburu-buru dan menekankan tangannya ke dada pemuda itu. Dia menghisap racun kodok esnya. Wang Dong'er berkata kepada Yu Hao dengan lembut di area istirahat, "Kemampuan Meng Hongchen telah meningkat secara signifikan." Yu Hao berkata, "Setelah pertukaran 2 tahun, mereka telah belajar sesuatu dari Akademi Shrek. Apakah kamu berinteraksi dengan 2 saudara ini? Standar apa yang telah dicapai kemampuan Meng Hongchen?" Wang Dong'er memutar mulutnya dan berkata, "Aku memang berinteraksi cukup dengan Meng Hongchen, namun itu karena dia melecehkanku setiap hari. Aku tidak tahu apa peringkat kekuatan jiwanya. Dia menyembunyikan kemampuannya dengan sangat baik, namun aku memperkirakan bahwa budidayanya di atas rata-rata. Keduanya sudah memiliki 5 cincin 5 tahun yang lalu. Aku yakin mereka berada di atas peringkat 65 sekarang." "Hah? Melecehkanmu?" Ekspresi Yu Hao berubah aneh. "Dong'er, mengesankan. Jika kamu bertemu dengannya, kamu bisa menjebaknya dengan keelokanmu." Wang Dong'er memerah. "Aku tidak..." Yu Hao terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, "Sebagai seorang instruktur jiwa, Meng Hongchen menggunakan metode-metode master jiwa untuk memenangkan pertempuran ini. Ini menunjukkan betapa percaya dirinya dia
dalam kultivasinya sendiri. Lawannya juga tidak lemah. Jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya cukup kuat. Aku menggunakan deteksi spiritualku untuk merasakan pemuda dari sekte pembuluh naga. Dia memiliki ki yang menyegarkan. Dengan keterampilan yang kuat, ia berhasil melawan racun Meng Hongchen untuk beberapa waktu. Dia mungkin menyebabkan masalah bagi Meng Hongchen jika dia menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat segera. Tim sekte ini memang sangat luar biasa. Edisi turnamen ini akan sangat tidak menyenangkan. Dominasi Meng Hongchen membuat bayangan di atas sekte pembuluh naga. Yang kedua untuk bersaing adalah pemuda yang kurus dan tinggi. Ketika dia berdiri di depan Meng Hongchen, dia menatapnya dengan pandangan yang lebih hati-hati. Wasit mengulangi aturan lagi. Pesaing dari sekte pembuluh naga ini mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Sekte pembuluh naga, Feng Shen." Feng Shen, Meng Hongchen mengeceknya. Pandangan marah melintas di mata Feng Shen. "Jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kamu akan menang melawanku hanya karena kamu menang melawan wakil ketua timku." Meng Hongchen menatapnya dengan sinis. "Aku akan mencoba, aku pikir. Dia memiliki pemikiran yang sama sepertimu. Dia bahkan tidak menyentuh lengan bajuku sebelum aku mengalahkannya." Feng Shen mengangguk padanya dan berjalan menuju posisinya tanpa ekspresi. Mereka berdua dengan cepat menjauhkan diri dari satu sama lain dan pergi ke posisi masing-masing. Semua orang memperhatikan ketika wasit mengangkat tangan kanannya. Pertempuran kedua kini dimulai. Suara elang keras terdengar. Setelah itu, sambaran listrik keunguan redup langsung melesat ke langit. Itu sangat cepat sehingga deteksi spiritual Yu Hao bahkan tidak bisa menangkapnya. Itu Feng Shen yang telah menembak ke langit. Dia terlalu cepat. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam bersinar di tubuhnya. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keunguan redup yang kuat. Dalam hitungan detik, dia sudah 30 meter di udara dan jauh dari Meng Hongchen. Ini sangat ditargetkan. Yu Hao tertegun saat berkomentar. Feng Shen menggunakan kecepatan untuk mengekang racun Meng Hongchen. Tidak dilakukan lagi. Dia sangat eksplosif dalam hal kekuatan serangan. Pengalaman hidup Meng Hongchen agak kaya. Melihat lawannya meledak ke langit, dia juga terkejut. Namun dia tidak panik. 6 cincin jiwanya menyala. Keterampilan, racun es, dan refleksi es miliknya dilepaskan secara bersamaan. Di udara sayap Feng Shen mengepak terbuka. Cahaya keunguan redupnya mulai berubah lebih gelap. Dan cincin jiwa pertamanya dan ketiga bersinar bersamaan. Ketika cincin jiwa pertamanya menyala, sayapnya juga bertambah 1 kaki. Cahaya keunguan redup menjadi semakin gelap. Ketika cincin jiwa ketiganya menyala, cahaya dari tubuhnya menjadi lebih intens. Segala sesuatu dalam radius 10 meter berubah menjadi ungu. Setelah itu, cincin jiwa kelimanya juga menyala. Cincin jiwa hitam pekat melebur sebelum berubah menjadi cincin cahaya yang berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya mulai kabur dan menjadi sedikit tidak jelas. Su Sanxian duduk di samping Yu Hao menyipit dan berkata, "Dia ingin mengakhiri pertempuran ini dalam 1 serangan." Yu Hao tersenyum dan bertanya, "Seri ketiga, apa pendapatmu tentang serangan orang ini?" Su Sanxi menjawab tanpa ragu, "Sangat kuat. Dari kelihatannya, jiwa bela dirinya seharusnya adalah elang petir." Elang petir selalu dikenal sebagai predator elang. Ini adalah jiwa bela diri yang sangat cepat, sepertiga ukuran elang lainnya, tetapi sangat ganas. Ini memakan organ internal elang lainnya. Bahkan seekor elang 10 kaki takut akan hal itu. Ini tidak hanya cepat, ini juga mengubah arahnya dengan kecepatan tinggi di udara. Di antara jiwa bela diri tipe kelincahan, ini adalah salah satu yang terbaik. Tentu saja, kekuatan dan kelemahannya jelas. Aku rasa aku tidak perlu menjelaskan apa kelemahannya dengan kecepatan tinggi dan pelanggaran kecepatan ini, bukan? Xiao Xiao dan Jiang Nanan berkata pada saat yang hampir bersamaan, "Apakah itu pertahanan?" Su Sanxi terkekeh dan berkata, "Jika aku melawannya, dia akan bertubrukan dengan perisaiku dan mati."
Jiang Nanan memelototinya dan membentak, "Apakah itu akan membunuhmu jika tidak membual?" Ekspresi Susansi berubah. Dia dipenuhi dengan semangat ketika dia melihat Jiang Nanan dan berkata, "Aku tidak akan mati karena tidak membual, namun aku akan mati tanpamu, Jiang Nanan." Saat dia berbicara, dia memegang tangan Jiang Nanan dan membelainya. Wajah Jiang Nanan memerah. Dia membuat suara meludah sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke panggung, namun dia tidak menarik tangannya. Cahaya redup menyala. Yu Hao mengungkapkan ekspresi termenung di wajahnya. Dia juga mengamati bagaimana Meng Hongchen akan melawan serangan cepat elang petir. Sama seperti Feng Shen, kelemahan dan kekuatan Meng Hongchen juga sangat jelas tanpa ragu. Kekuatannya terletak pada racunnya. Bahkan lawan dengan kultivasi yang lebih besar daripadanya mungkin merasa sulit untuk menang melawannya. Ini adalah kasus Dai Yuheng saat itu. Namun kekuatan serangan dan pertahanannya tidak terlalu mengesankan meskipun dia beracun. Feng Shen membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan keterampilan jiwa kelimanya. Elang ungu dengan sayap sepanjang 3 meter perlahan terbentuk. Ini menyerupai wujud roh pelindung. Meng Hongchen bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci. Dia tidak memiliki cara untuk membedakan apakah serangan lawannya adalah tipe domain atau segala arah. Di bawah keadaan yang tidak menguntungkan seperti ini, Meng Hongchen masih berhasil menjaga dirinya tetap tenang dan tampak sangat tenang. Tidak ada emosi di wajahnya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada titik ini, sosok keunguan di udara akhirnya bergerak. Itu membentuk busur di udara yang langsung menuju Meng Hongchen. Dia terlalu cepat dan menyebabkan ledakan sonik menusuk. Meng Hongchen langsung mengerti bahwa serangannya adalah segala arah. Namun dia sangat cepat sehingga tidak mungkin baginya untuk melepaskan refleksi esnya. Kecepatan mengerikan ini berada di luar jangkauan pemahamannya. Dia bahkan belum pernah melihat seorang sage jiwa 7 cincin mencapai kecepatan ini. Cahaya keunguan muncul tepat di depannya saat dilepaskan dan ledakan sonik terdengar. Namun cahaya merah muda redup tiba-tiba dilepaskan dari dada Meng Hongchen. Cahaya ini berubah menjadi penghalang yang melindungi tubuhnya. Pada saat yang paling kritis, dia masih mengandalkan alat jiwa. Ini sifatnya. Ledakan bergema. Seluruh tubuh Meng Hongchen ditelan oleh cahaya ungu yang menakutkan. Dampak luar biasa menyebabkan lantai logam runtuh, bahkan permukaan es yang dibentuk oleh refleksi es mulai retak. Itu benar-benar kuat. Semua penonton menahan nafas. Ini terlalu mengerikan. Meskipun mereka tahu Master Jiwa ini kuat, sangat jarang bagi mereka untuk secara pribadi menyaksikan kemampuan supranatural dari seorang Master Jiwa. Kekuatan tabrakan yang menakutkan menghasilkan riak-riak di penghalang cahaya pertahanan yang mengelilingi panggung. Namun, apakah dia benar-benar akan menang? Warna ungu perlahan memudar dan 2 sosok muncul di depan semua orang. Meng Hongchen masih berdiri di posisi awalnya, benar-benar tidak bergerak. Seluruh tubuhnya diliputi oleh penghalang cahaya merah muda redup. Feng Shen berjarak 10 meter darinya. Salah satu kakinya berlutut di tanah. Lengannya yang telah berubah menjadi sayap telah terkulai di bawah seolah-olah telah kehilangan tulang dan dia terengah-engah. Feng Shen jatuh ke tanah dan pingsan. Setelah menyelesaikan serangan terkuatnya, lengannya patah dan dia juga menderita racun kodok es. Namun Meng Hongchen juga terlihat dalam kondisi yang buruk. Dia tidak berharap kartu asnya terungkap kepada semua lawannya. Serangan Feng Shen terlalu kuat sehingga kekuatan jiwanya habis sebanyak 40%. Dia hanya bisa memanfaatkan serangan dari alat jiwa kelas 7 untuk benar-benar melukai lawannya. Jika Meng Hongchen hanya memiliki 5 cincin jiwa dan tidak memiliki alat jiwa pertahanan yang kuat, dia akan benar-benar kalah. Kami mengakui kekalahan. Dia juga tidak akan bersaing. Mohon menetralkan racunnya. Pemimpin tim dari tim sekte pemburu naga segera memutuskan. Sorakan juga meledak pada saat ini. Meng Hongchen tidak hanya mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dia juga mewakili Kekaisaran Ryu. Di sini, dia tidak memiliki kekurangan penggemar.
dan dia telah memenangkan 2 pertarungan berturut-turut. Mereka bersorak untuk kemenangannya. Di babak selanjutnya, Sekte Pemburu Naga tidak memiliki siapapun yang bisa mengekang atau menahan Meng Hongchen. 4 orang jatuh ke racunnya, namun kekuatan jiwanya sendiri juga semakin menipis. Bagaimanapun ini adalah pertarungan antara 2 tim. Meskipun kultivasinya lebih besar dari peringkat 65, kekuatan jiwanya masih terbatas. Jika bukan karena fakta bahwa 2 lawan pertamanya adalah seorang raja jiwa, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 4 putaran. Untuk mencegahnya menderita cedera, Meng Hongchen mengakui kekalahan ketika pemimpin tim Sekte Pemburu Naga naik untuk bersaing. Akhirnya, dia tidak berhasil mengalahkan seluruh tim Sekte Pemburu Naga. Meskipun begitu, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu menunjukkan nilai mereka. Anggota yang bersaing kedua adalah instruksi jiwa kelas 5 dan Raja Roh. Saat dia bertarung dengan pemimpin tim dari tim Sekte Pemburu Naga, dia akhirnya berhasil meraih kemenangan. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dengan demikian menjadi pihak pertama yang memenangkan putaran pertama turnamen. Mereka bahkan tidak bersaing di babak tim dan berhasil maju dari babak pertama dengan 6 poin. Karena Akademi Teknik Kekaisaran Ryu menyingkirkan semua lawan mereka di babak eliminasi individu, mereka telah memperoleh poin yang dibutuhkan untuk putaran tim sesuai dengan aturan turnamen. Jadi mereka memperoleh 11 poin. Anggota tim Sekte Tang memiliki berbagai perasaan setelah mereka selesai menonton putaran pertama pertempuran ini. Susan menatap Yu Hao yang tenang dan dengan lembut bertanya, "Yu Hao, menurutmu siapa yang paling siap untuk menghadapi Meng Hongchen jika kita menghadapi Akademi Teknik Kekaisaran Ryu?" Yu Hao terkekeh dan menjawab, "Tentu saja, itu aku." Susan berpikir sejenak sebelum berkata, "Hanya kamu?" Namun dia bukan hanya tentang racunnya. Menurut pendapatku, peningkatannya di bidang alat jiwa bahkan mungkin melampaui kultivasi master jiwanya. Dia berkata itu pasti. Bagaimanapun, ini hanya babak pertama. Dia telah menahan seluruhnya. Bahkan pada akhirnya, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa keenamnya atau alat jiwa tipe serangannya. Aku perkirakan alat jiwa utamanya sudah ada di kelas 7. Dan dia menggunakan metode produksi khusus untuk mengurangi kebutuhan penggunaannya. Bagaimanapun dia adalah cucu Qing Hongchen. Susan berkata, "Jika kita bertemu dengan mereka, menurutmu apa peluang kita?" Yu Hao tersenyum dan menjawab, "Kesempatan 80% untuk menang." Susan tertegun ketika dia bertanya, "Sangat percaya diri." Yu Hao terkekeh, "Tentu saja, kita punya kamu dan kamu dapat mengalahkan setengah dari tim mereka sendirian, senior." Susan mengurutkan alisnya dan berkata, Tidak, bagaimana aku bisa mengambil setengah dari tim mereka?" Jiang Nanan menatapnya dengan pandangan ingin tahu dan berkata, "Sejak kapan kamu belajar menjadi rendah hati?" Susan berkedip dan berkata, "Yang aku maksud adalah aku bisa menghabisi dan menghadapi seluruh tim mereka." "Tidak tahu malu!" Jiang Nanan membentaknya. "Hah? Ada trompet di langit, siapa yang gagal?" Xiao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan mengecek. Hece itu terkikik ke satu sisi. "Jika ada kesempatan, aku ingin mencoba." Suara dingin terdengar dari kejauhan. Semua orang berbalik ke arah suara ini. Itu adalah fanatik pedang. Wajah Chi Chuochen sangat serius dan tatapannya terbakar. Dia tampak seperti akan menarik pedang penghakimannya untuk menantang Meng Hongchen. Pada saat ini juga, turnamen berlanjut. Terlalu banyak tim. Bahkan jika ini babak penyisihan pertama, ada lebih dari 80 dari mereka. Jika jadwal tidak diikuti, 3 hari yang direncanakan bahkan mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan putaran eliminasi pertama. Di antara tim yang dikenal oleh Yu Hao, Wena, dan Musue muncul sebagai bagian dari sekte yang disebut sebagai Sekte Iblis Salju. Wena tidak bersaing, tetapi Musue menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Pertarungan di pagi hari berhenti. Di siang hari, 9 tim berhasil mencapai babak berikutnya, yang juga berarti 9 tim telah tersingkir.
perkelahian di sore hari berlangsung sampai malam hari. Ada sebanyak 26 putaran pertempuran sepanjang hari. Tim Sekte Tang dijadwalkan bersaing pada hari kedua. Setelah menonton hari pertama pertarungan, tim Sekte Tang sampai pada kesimpulan sederhana. Mereka memilih beberapa lawan yang harus diwaspadai dan harus mereka analisis. Suasana di Hotel Minggue menjadi lebih tegang setelah hari pertama pertempuran. Beberapa anggota tim bahkan telah meninggal secara tragis selama turnamen. Sementara turnamen elit benua bisa membuat seseorang terkenal, namun itu juga bisa merenggut nyawa. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.